Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada role model sejati kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Berbicara mengenai bersyukur, sudahkah kita bersyukur pada hari ini ketika mata kita masih bisa terbuka saat pagi hari, ketika kita sampai dengan detik ini masih bisa menghirup udara yang bersih, oksigen yang telah Allah sediakan gratis untuk kita, ketika kita masih bisa menggunakan air bersih untuk aktivitas sehari-hari kita, dan ketika kita masih bisa memanfaatkan hasil alam dan juga bumi untuk memenuhi kebutuhan kita, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan bisa kita hitung. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl 16 ayat 8, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ada 3 tahapan dalam bersyukur. Yang pertama yaitu dengan hati. Bersyukur dengan hati berarti kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah semata, bukan dari yang lain dan bahkan bukan pula dari usaha kita. Jadi betul-betul murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Syukur kita atau bentuk syukur kita kepada Allah belum sempurna ketika kita belum bisa melaksanakan tahapan yang ketiga. Apa itu? Yaitu bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bentuk syukur dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan artinya kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Salah satu caranya yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Apa hubungannya antara bersyukur dengan menjaga kelestarian lingkungan? Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, adanya oksigen, udara bersih, air yang bersih, kemudian nikmat hasil alam dan juga bumi dan juga sebagainya yang telah kita nikmati, yang bisa kita nikmati sampai dengan detik ini, kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan, antara lain kita hemat air. Jadi kita menghemat penggunaan air untuk aktivitas sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, bahkan untuk berwudu, kita harus hemat air. Kemudian, kita bisa melakukan gerakan 3R minimal, ada reduce, reuse, recycle. Ketika kita akan pergi, kita gunakan atau kita bawa botol minum sendiri, tempat makan sendiri, sehingga kita bisa ikut berkontribusi dalam pengurangan penggunaan plastik. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini tentu langkah yang sangat sederhana, jadi membuang sampah itu pada tempatnya, bukan pada sungai maupun bukan pada lingkungan yang lain. Kemudian langkah kecil terakhir yaitu hemat energi, menggunakan listrik dengan bijak, menghemat penggunaan listrik. Tentunya masih banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, dengan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim 14 ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Tentu sebagai hamba Allah, kita sangat ingin supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita semua.
Dan ayat ini juga sebagai peringatan untuk kita semua agar kita jangan sampai menjadi orang yang kufur nikmat atau ingkar terhadap nikmat Allah, agar kita terhindar dari azab Allah, karena azab Allah adalah azab yang sangat berat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.